Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat sebuah alat untuk membackup sebuah router. Jadi saya buat video ini adalah ada sebuah permintaan dari subscriber bisa buatkan alat untuk backup router WiFi. Dan di sini saya menggunakan router tenda N301 yang akan saya jadikan sebagai bahan percontohan, dan ini untuk adaptor aslinya ya. Jadi di sini adaptornya menggunakan sekitar 9 volt. Jadi router ini bekerja di tegangan 9 volt DC, arusnya sekitar 600 mA. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan? Pertama adalah IC dengan kode 7809. Jadi 09 ini adalah mewakili dari outputnya 7809, 9 volt berarti. Oke. Ini bahan yang pertama. Lalu siapkan heatsink pendingin untuk IC-nya. Ini pilihan saja, boleh tidak memakai ya. Dan jangan lupa untuk bautnya. Lalu relay 12 volt DC 5 pin. Setelah itu baterai lithium. Di sini saya menggunakan baterai bekas laptop atau power bank yang saya rangkai seri paralel. Jadi tegangan maksimum optimalnya untuk ini saya menggunakan tegangan 8 volt, karena satu baterai seperti ini itu satunya itu sekitar 3,7 sampai 4 volt. Jadi saya paralel, maksud saya seri, agar mendapatkan tegangan 8 volt, dan saya paralelkan dari dua baterai itu. Dan yang paling penting juga adalah sebuah modul step up. Modul step up ini jadi misalkan kita kasih input sekitar 4 sampai berapa volt di atasnya, nanti keluarnya bisa di atasnya. Dan jangan lupa sebuah dioda 1 ampere. Oke, langsung saja ikuti video ini. Saya akan singkirkan dulu ininya. Kita lepas dulu ya untuk sambungan ini kabel. Soalnya ini sudah pernah saya potong dan saya sambung. Kalau misalkan masih utuh, teman-teman potong saja untuk adaptornya dan diberi luka. Lalu kita pasang dulu untuk IC-nya ke heatsink. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita siapkan kabel secukupnya. Siapkan kabel, solderkan ke pin IC. Untuk inputnya itu adalah pin yang nomor 1 yang paling tepi sebelah kiri. Ini untuk input. Jadi IC ini input misalkan 12 volt, 15 volt. Outputnya tetap akan stabil di 9 volt sesuai kebutuhan untuk routernya, atau sama seperti adaptor yang dari routernya. Beri timah terlebih dahulu agar mudah menyambungkannya. Lalu solderkan ke pin 1
Ini untuk input positif. Dan untuk input negatif di kaki tengah. Kalau untuk kaki tengah itu khusus negatif ya, jadi input negatif tengah, output negatif juga tengah. Jadi untuk kaki yang tengah di IC itu kita pasang dua kabel yang dari input negatif dan juga output negatif. Oke, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Selanjutnya pasang untuk outputnya di nomor 3. Jika nanti ada yang bingung, saya juga nanti akan menyediakan untuk skema rangkaiannya dari baterai sampai ke rotornya, nanti saya gambarkan di kertas dan saya tampilkan nanti di akhir video. Oke, ini untuk outputnya. Lalu untuk bagian input, untuk yang dapat pin 1 dari IC itu adalah input positif. Urutkan kabelnya, jangan sampai terbalik. Kita solderkan ke modul yang out dari outputnya ya, yang dari modul. Jadi dari output modul masuknya ke input IC. Untuk positif masuk positif dan negatif ke negatif, jangan sampai terbalik ya. Seperti biasa, setiap kali kita menyolder kabel, lebih baik kita beri timah terlebih dahulu agar lebih mudah untuk menyatukannya. Dan ini untuk negatif kaki yang tengah. Oke, seperti ini. Semoga sampai di sini teman-teman paham ya. Jika belum paham bisa diputar lagi dari awal. Untuk dioda saya lupa tadi, sebelum pasang kabel dari output IC-nya, kita pasang dioda terlebih dahulu. Perhatikan untuk cincinnya. Ini yang ada garis putihnya itu yang tidak disolderkan ke IC, dan yang anoda atau bahasa ininya itu, jadi yang anoda itu yang disolder ke IC dan outputnya itu yang katoda. Seperti ini. Tujuan pemasangan dioda ini jika nanti ada listrik yang dari adaptor rotor aslinya itu tidak balik ke IC ya, jadi biar tidak terjadi kerusakan pada IC. Ini untuk pengaman saja. Diodanya menggunakan 1 ampere. Oke, ini untuk ke rotor WV nya, dan kita paralelkan ke rotor WV adaptornya yang di sini. Oke, kita paralelkan. Untuk kabel positif itu ada garisnya ya. Jadi misalkan teman-teman nggak tahu, misalkan sudah dikasih luka seperti ini, tes saja pakai multitester atau avometer untuk mengetahui positif negatif dari kabel adaptor WV nya. Pasang kabel negatifnya. Untuk positif sudah tadi, jadi ini diparalelkan, paralel ya. Jangan lupa nanti teman-teman beri isolasi agar tidak terjadi short, karena di sini hanya sebagai contoh, saya tidak melakukan isolasi. Langkah selanjutnya, ambil kabel lalu solderkan ke bagian input dari modul step up nya. Ini untuk jalur positif.
jalur positif kita solderkan ke relay, ke kaki yang bagian commonnya. Kaki bagian common yang ada di relay itu yang ada 3, tapi yang tengah. Oke, teman-teman lihat saja videonya. Oke, solderkan ke sini. Ini yang untuk positif. Dan untuk yang positif masuk ke relay, lalu keluarnya ke pin yang di sini. Kita solderkan ke baterai positif, jalur positif. Dan untuk negatif yang dari baterai langsung ke negatif yang di modul. Jadi relay di sini itu hanya sebagai saklar otomatis. Bila nanti terjadi mati listrik, otomatis saklar ini akan menghubungkan baterai ke step up-nya, ke modulnya, dan otomatis rangkaiannya aktif. Oh ya, untuk di awal tadi saya lupa menyebutkan, teman-teman juga sediakan juga adaptor 12 volt. Ini hanya sebagai sebagai sensor saja jika nanti terjadi pemadaman listrik, untuk memberi perintah kepada relay kapan dia harus aktif atau non aktif. Jadi solderkan ke pin yang nomor 1 dan 2. Jadi yang bertiga itu solderkan ke tepinya yang di sebelah common. Untuk pemasangan polaritasnya bebas, jadi negatif positif dibalik. Lalu kita nyalakan terlebih dahulu untuk modul ini atau rangkaian ini. Kalau sudah dicolokkan seperti ini, posisinya itu sudah mati ya. Jadi selanjutnya kita pasang dulu untuk rotornya. Rotornya ini belum menyala karena tadi saya sudah colokan adaptor ke listrik. Jadi ini seakan-akan itu sedang tidak mati listrik. Teman-teman lihatnya saja ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit-sedikit. Jadi untuk mengetes modul ini tegangannya, cabut dulu untuk adaptor yang 12 voltnya, karena kalau dicabut itu tandanya aktif. Dan ini output dari modulnya sekitar 15 volt. Kita hanya memerlukan sekitar 12 volt saja ya, karena keperluan kita di sini adalah 9 volt. Jadi harus di atasnya 9 volt untuk input IC-nya. Jadi kita setting modul step up ini 12 volt saja. Jadi step up itu modul untuk menaikkan sebuah tegangan DC ke DC. Tadi untuk baterainya kalau diukur itu sekitar 8,1 volt. Kalau menggunakan modul ini keluarnya bisa sampai 12 volt. Dan di atasnya maksimal kalau nggak salah modul ini itu bisa sampai 35 volt. Jadi ini untuk probnya yang dari avometer saya sengaja solderkan biar lebih mudah nanti untuk melihatnya. Kalau ini saya colokkan, ini yang adaptor 12 voltnya ya, saya colokkan, nanti otomatis modul ini akan mati. Dan lihat di avometer tegangannya 0. Lalu kita pasang untuk cek ke rotornya, dan kita hidupkan rotor menggunakan adaptor yang 9 volt yang bawaannya. Oke, di situ teman-teman lihat nyala ya. Rotornya menyala. Ini menggunakan tegangan dari PLN.
Saya akan simulasikan di sini. Saya akan cabut adaptor yang 12 voltnya. Jadi kalau dicabut itu seakan-akan itu Anda anggap saja itu mati listrik. Dan nanti teman-teman lihat di avometernya. Sebentar. Perhatikan juga untuk lampu yang di rotornya. Itu rotornya sudah mati, sudah saya cabut. Namun di sini tidak keluar tegangannya. Oke, maaf teman-teman, tadi saya lupa. Seharusnya itu yang dicabut, keduanya itu dicabut ya untuk adaptornya, karena itu seolah-olah itu mati listrik, jadi harus dicabut semuanya. Anggap saja ini mati, jadi kedua adaptor kita matikan semua, dan otomatis rangkaian ini bekerja. Rotor itu menyala menggunakan baterai ya. Jadi ini saya cabut. Ini untuk rotornya atau adaptornya, dan ini baterainya, dan ini tegangan output dari modul yang masuk ke IC dan keluarnya 9 volt untuk menyuplai rotornya. Oke, jadi rangkaian ini aman ya teman-teman. Kalau untuk tahan lamanya kita tambah lagi untuk baterainya, kapasitasnya. Dengan jangan lupa baterainya itu di seri terlebih dahulu agar dapat tegangan 8 volt, lalu diparalelkan ke baterai ini. Oke, di sini bisa teman-teman perhatikan untuk skema rangkaiannya. Ini ya, kalau mau di screenshot silakan. Mohon maaf untuk gambarnya jelek, dan bila nanti belum paham bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Untuk IC-nya aman-aman saja karena konsumsi dayanya itu hanya 600 mA, jadi tidak akan terasa panas. Oke, ini masih bekerja menggunakan baterai ya. Untuk rotornya belum saya colokkan adaptornya. Untuk membuktikan bahwa rotor ini menyala menggunakan baterai, saya akan lepaskan kabel yang dari baterai yang menuju ke modul. Teman-teman nanti perhatikan di avometernya, di tegangannya, dan di lampu wifi nya atau rotornya. Oke, saya lepas. Oke, mati teman-teman. Jadi ini murni rotor tadi menyala menggunakan baterai yang dinaikkan dengan modul, lalu distabilkan menggunakan IC biar 9 volt. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.